على أن يتأمل الله لنا ويستغفر لنا ويشفع لنا ويشفع مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية حاجة الدنيا بالميسر وحاجة الآخرة بالمغفرة خصوصا إلى سيدنا ونبينا سيدنا ولنا أبويا المسلم وسيدنا عبد الأثير وشهداء نستحضر الروح والزكاة الطاهرة في هذا المسجد سراج المتقين المبارك ونهدي له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد berjamaah Masjid Sirajul Muttaqin yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan ngaji kita pada kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah di bidang fikih ibadah, mari kita bersama-sama untuk nazar i'tikaf. Semoga selama kita duduk di masjid yang kita cintai ini, kita diberikan pahala yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nadartul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Mari kita melaksanakan nazar i'tikaf yang barusan kita ucapkan dalam hati kita masing-masing. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kemarin kita telah di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang najasah. Kita masih dalam pembahasan an-najasat. Dalam pembahasan an-najasat, aqsamun najasat wa kaifiyatu izalatiha. Di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, kita sekarang berada di pembahasan tentang macam-macam najis. Najis itu adalah apabila dibawa seseorang di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah, ibadahnya tidak sah, karena pakaiannya ada yang najis. Dan disyaratkan untuk melaksanakan ibadah dalam keadaan suci, pakaian maupun tempatnya harus suci. Beliau mengatakan di sini aqsamun najasat, macam-macam najis, wa kaifiyatu izalatiha, dan tata cara menghilangkan najis tersebut. Di sini beliau membagi najis ada 3. Dibagi najis ini menjadi 3. Ini untuk menjelaskan tata cara mensucikannya, bukan untuk menjelaskan akan akibat dari najis tersebut. Orang kalau ibadah najis, ya, di sini ada najis mughalladah, najis mukhaffafah, dan najis mutawassithah. Kalau orang itu terkena najis mughalladah, bukan berarti tidak sahnya itu berat. Kalau kena najis mukhaffafah berarti tidak sahnya itu ringan.
Bukan berarti kalau kena najis mutawasitoh itu najisnya sedang, bukan seperti itu. Seseorang mendapatkan atau terkena najis dari salah satu ini tetap hukumnya sholatnya tidak sah. Terkena najis apapun, najis mukhafafakah, apakah najis mutawasitoh, apakah najis mughalladah, sholatnya tetap tidak sah. Kenapa di sini para ulama itu membagi najis menjadi 3? Untuk memberikan satu edukasi, satu pengetahuan untuk cara mensucikan dari ketiga najis ini. Bukan untuk memberikan tahu kalau kena najis mughalladah berarti sangat tidak sah, bukan. Kalau najis mukhaffafah, najis ringan, berarti tidak sahnya itu ringan. Kalau kena najis mutawasitoh, najis sedang, berarti tidak sahnya itu sedang, bukan seperti itu. Tapi karena untuk menjelaskan tata cara menghilangkan atau mensucikan najis itu saja. Untuk orang yang terkena najis dari salah satu ini, najis mughalladah atau najis mukhaffafa atau najis mutawasitoh, tetap hukumnya najis. Jika dibawa di dalam sholat, sholatnya tidak sah, harus diulangi lagi. Al-ula, najis yang pertama adalah an-najasatul mughalladah. Ini kemarin sudah kita bahas, tapi kemarin agak terburu-buru, jadi kami mohon izin untuk kami ulangi lagi agar menjadi satu yang lengkap. An-najasatul mughalladah, najasah mughalladah, najis berat. Najis berat. Apa itu najis berat? Najis wahia najasatul kalbi wal khinzir, yaitu najisnya al-kalbi, anjing, wal khinzir, dan juga babi. Wa far'i ahadihima, dan juga anaknya dari salah satu keduanya. Li'anna al-qa'idata taqul innal far'a yatba'ul akhassa min aslaihi fin najasah. Sesungguhnya anak itu mengikuti dalam hal najis itu orang tua yang paling najis, yang paling hina. Jadi kalau misalnya ada anjing menikah sama kambing, melahirkan kambing, maka dia tetap najis. Karena apa? Karena najisnya itu yang lebih kuat, yang lebih dikuatkan. Maka walaupun melahirkan kambing, maka kambingnya tetap najis, karena orang tuanya salah satunya ada yang najis. Wal khinzir, dan juga babi. Misalnya babi menikah dengan sapi, sapi kan boleh dimakan, dan kalau disembelih itu menjadi makanan yang boleh dikonsumsi. Kemudian melahirkan anak sapi, ternyata sapinya cakep ya. Karena menikah dengan babi maka dihukumi menjadi najis, karena menikahnya dengan najis. Karena kaidah mengatakan bahwa anak itu mengikuti dalam hal najisnya, mengikuti orang tuanya yang paling najis, walaupun bentuknya sapi. Misalnya tadi sababut tasmiyati bil mughalladah. Sebab kenapa kok dinamakan mughalladah? Sababut tasmiyati bil mughalladah. Kenapa kok dinamakan mughalladah? Li'anna syari'a ghallada fi hukmiha. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya asy-syari' yang mensyariatkan itu memberatkan di dalam hukum najasah yang satu ini, yang paling berat ini. Ghallada, kalau dalam bahasa Arab itu ini adalah asal katanya. Ghallada itu adalah asal kata dari mughalladah. Ghain lam dha. Ghallada, kemudian muncullah kata mughalladah. Mughalladah itu artinya yang diberatkan. Siapa yang memberatkan hukum ini? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dipaparkan dulu najis mughalladahnya, yaitu najis anjing dan babi, dan juga anaknya. Kemudian kaifiyatu izalatiha, yang kedua adalah, yang pertama
tentang najisnya. Yang kedua, cara mensucikannya. Kaifiyatu izalatiha, cara untuk mensucikan najis mughalladhah tadi. Caranya bagaimana? Tathurun najasatul mughalladhatu. Cara untuk mensucikan najis mughalladhah adalah bisa ghasalat, dengan 7 kali basuhan. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan barang najis itu tadi. Ya, kalau air liurnya harus dihilangkan dulu, baru disucikan. Ihdahunna biturab. Salah satu dari basuhan yang 7 itu dicampur dengan debu yang suci. Kalau debunya najis nggak bisa, ya, harus cari debu yang suci. Wal afdal, dan paling afdolnya adalah ayyakuna wad'ut turabi fil ghuslatil ula, meletakkan atau mencampurkan debu dengan basuhan yang pertama. Basuhannya ada 7 nih. Itu basuhannya ditaruh di mana? Boleh saja ditaruh di debunya ditaruh di basuhan pertama boleh, kedua boleh, ketiga boleh, ketujuh boleh. Tapi yang paling afdal itu adalah yang basuhan pertama. Basuhan di sini adalah anjurannya adalah basuhan, bukan diusap. Beda nih. Mengusap sama membasuh itu beda. Kalau kita wudhu, membasuh muka berarti airnya harus mengalir. Membasuh tangan berarti tangannya harus dialirkan airnya. Membasuh kaki berarti airnya harus dibasuhkan ke kaki. Mengusap sebagian kepala berarti cukup gini, airnya diambil gini, air lanjut diginikan kemudian ditaruh di sebagian kepala. Itu namanya mengusap. Bedanya adalah kalau membasuh harus mengalir, kalau mengusap itu cukup dibasahi saja, tidak harus mengalir. Nah, itu kalau kita butuhkan seperti itu, insya Allah kita sudah melaksanakan semua. Fil ghuslatil ula. Nah, cara mensucikan najis mughalladhah ini harus mengalir airnya. Airnya harus mengalir, bukan diusap-usap. Misalnya pakai kulit kita ini, tangan kita habis menyentuh anjing atau babi. Salah satunya syaratnya harus basah. Anjingnya basah, ininya kering, atau anjingnya kering, ininya basah, atau dua-duanya basah. Karena basah itu memindahkan satu ke yang lain. Itu harus ada perpindahan. Karena kalau anjingnya kering, kulitnya kering, sama-sama kering, itu tidak ada terjadi najis, itu tidak najis. Karena sama-sama kering, tidak ada perpindahan najis di situ. Jadi salah satunya harus basah, salah satunya. Kalau dua-duanya basah, tambah najis itu tambah. Nah, salah satu dari 7 basuhan itu harus dicampur dengan debu yang suci. Nah, itu di basuhan yang keberapa? Di basuhan yang pertama. Yang pertama. Afdalnya yang pertama. Hatta law asabahu rasyasun fi ayyi waslatin ba'daha. Sehingga kalau terkena percikan di basuhan yang kedua sampai ke-7, fayaghsilu ma asabahu bil ma'i. Fayaghsilu ma asabahu bil ma'i dunat turab bi adadi ma baqiya minal ghusalat. Kalau ada ada percikan karena masih proses untuk mensucikan. Kalau misalkan kena tangan sudah membasuh satu,
dengan debu. 2, 3, kemudian nyiprat ke sini. Ya, itu disempurnakan. Ini yang cipratan ini tidak perlu debu lagi. Kenapa? Karena yang pertama sudah. Tapi kalau nyiprat di sini yang pertama tadi belum kena debu, maka yang di sini yang cipratan tadi harus dikenai debu juga. Nggih, ngoten di keterangannya. Jadi yang paling afdal itu adalah basuhan yang pertama itu sudah dicampur dengan debu. Caranya gimana? Caranya adalah ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama adalah walidzalika salatu kaifiyat. Ada 3 tata cara untuk mencampur air untuk dibasuh dan juga dicampur dengan debu. 1, yang pertama adalah masjul ma'i biturab. Mencampurkan air dengan debu. Hatta yatakaddar. Sampai airnya itu menjadi keruh. Ya, itu caranya. Summa wad'uhu ala mahallin najasah. Kemudian air yang keruh tadi disiramkan atau dialirkan ke tempat yang kena najis anjing atau babi tadi. Okay. Wahyal afdol, dan ini adalah cara yang paling utama, yang paling afdol. Jadi airnya itu sudah dicampur dengan debu. Okay. Apakah ada cara selain itu? Ada. Yang kedua adalah wad'ut turab ala mahallin najasah. Jadi yang pertama di sini misalkan kena najis anjing, ya, yang pastinya sudah air liurnya itu sudah dibersihkan, tinggal sisanya saja. Nah, sisanya ini bisa dengan cara yang tadi, air kemudian dicampur dengan debu, diaduk sampai keruh, kemudian disiramkan. 1. Kemudian dilanjutkan dengan basuhan 2 sampai 7. Oke, itu yang pertama. Yang kedua caranya adalah wad'ut turabi ala mahallin najasah. Yang kedua adalah debunya dulu ditaruh sini, ditaruh yang najisnya ditaruh di situ sampai merata, ditaruh sini ya sampai merata. Kemudian summa sabbul ma'i fawqahu. Setelah ditaburkan tadi sampai rata kepada tempat najis tadi, najis mughalladzah tadi, sudah kena debu semua, sudah merata. Kemudian setelah itu disiram dengan air. Basuhan pertama ini, seret. Kemudian lanjut 2, 3 sampai 7. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah kena liuran anjing atau babi, dihilangkan dulu. Ya, sudah ya. Setelah itu disiram 1. Kemudian diberi debu. Debunya itu belakangan. Oke, jadi air 1 ini liurnya disiram 1. Kemudian dikasih debu sampai merata. Kemudian dilanjut 2, 3 sampai 7. Oke, itu cara yang ketiga. Tapi yang paling afdol itu adalah debunya itu dicampur dengan air di pertama kali. Ya, di pertama kali. Sudah 1, itu sudah dicampur 1, kemudian ambil air lagi 2, 3 sampai 7. Itu ada 3 cara. Cara membersihkan atau mencampurkan debu dengan air. Ya, itu ada 3 cara. Yang paling afdol itu langsung dicampurkan dengan airnya sampai sampai keruh airnya. Ya. Tapi dengan syarat debunya harus suci. Ya. Tidak najis, kalau najis malah najis semua. Ya. Ya, itu adalah najis mughalladzah. Najis mughalladzah. Ya, najis yang berat. Najis yang berat, ya, cara mensucikannya pun berat, repot ya, ribet ya. An-najasatul mukhaffafah. Yang kedua adalah najasatul mukhaffafah. Mukhaffafah itu artinya ringan, najis ringan. Najis ringan itu ya apa? Kotorannya
ringan gitu bawahnya. Tidak, gitu. Maksudnya adalah sababut tasmiyati bil mukhaffafah. Sebab dinamakan mukhaffafah adalah li'anna syari'a khaffafa fi hukmiha. Karena syariat meringankan dalam hukum untuk membersihkan najis mukhaffafah ini. Wa hiya allati tatawaffaru fiha arba'atu syurut. Dan harus memenuhi 4 syarat. Najis mukhaffafah dikatakan najis mukhaffafah jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama, ayyakuna baulan. Najisnya itu baul. Baul itu kencing. Ayyakuna baulan. Najisnya itu berupa kencing. Ya, kencing. Yang kedua, ayyakuna min sobihin. Hendaknya anak kecil. Ya, anak kecil. Anak kecil, bukan orang dewasa. Ya. Anak kecil. Allah yablugha as-sabiyyu haulaini. Yang ketiga adalah Allah yablugha as-sabiyyu haulain ay sanatain. Hendaknya anak kecil itu masih belum berumur 2 tahun. Belum berumur 2 tahun. Di bawah umur 2 tahun. Oke. Jadi yang pertama apa tadi? Air kencing, kemudian anak kecil, yang ketiga adalah harus berumur di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Yang keempat adalah Allah yut'ama ghairul labani litaghadzi. Konsumsinya itu tidak selain ASI. Okay. Tidak selain ASI. Konsumsinya hanya ASI saja. Yeah. Fa idza ikhtalla syartun min hadhihi syurut fa idza Nah, ini yang keempat, tidak mengkonsumsi kecuali susu, hanya ASI saja. Nah, kemudian bagaimana kalau anak di tahnik? Tahnik itu apa? Didulang kurma makanan ya sama orang soleh, yaitu sunnah. Itu bagaimana? Itu tidak apa-apa. Itu tidak mempengaruhi syarat yang terakhir. Tetap dikatakan dia adalah anak yang masih mengkonsumsi susu. Karena dia hanya sekali saja untuk diberikan kurma atau tahnik, namanya itu tahnik. Dan itu sunnah untuk anak kecil, disunahkan untuk didulang sama, kalau pertama bapaknya sendiri. Ya, pertama itu bapaknya sendiri. Kemudian disunahkan orang soleh, ya. Orang soleh. Ya. Fa idza ikhtalla, dan juga kalau misalkan minum obat, wakadzalika dawa, itu tidak mempengaruhi anak, syaratnya itu mengkonsumsi susu atau ASI. Ya. Kemudian fa idza ikhtalla syartun min hadhihi syurut, kalau ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka najisnya berubah menjadi mutawassithah. Najisnya menjadi mutawassithah. Kaifiyatu izalatiha, cara untuk mensucikan najis mukhaffafah. Ya, najis mukhaffafah. Tadhuru birasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabah. Cukup untuk dipercikan air dengan merata. Okay. Ini syaratnya anak laki-laki. Ini anak laki-laki. Kalau anak perempuan tetap dikatakan najis, walaupun masih umur beberapa hari. Okay. Kalau anak perempuan itu tidak berlaku ini. Ini khusus untuk anak laki-laki. Untuk anak perempuan, walaupun umurnya masih beberapa hari, beberapa jam, beberapa menit, itu tetap najis, ya. Tetap najis. Tetap najis dan harus disucikan dengan air mengalir. Hikmahnya, hikmatul farqi baina baulis sabi wa sabiyah at-ta'abbud.
Ini karena ada dalil yang mengatakan bahwa baulnya sobi anak laki-laki dan baulus sobiyah anak perempuan itu memang dibedakan. Ya, bedanya ini. Kencing kemudian anak laki-laki kurang dari 2 tahun dan hanya mengkonsumsi susu itu boleh disucikan dengan cara yang ringan ini, dipercikan saja. Tapi kalau perempuan wajib untuk dibasuh. Jadi kalau najis ya sudah najis, tidak bisa dipercikan, harus disucikan dengan air mengalir. Kemudian li'anna baulahu, sebagian dari ulama mengatakan li'anna baulahu araqqu min bauliha, karena kencingnya laki-laki itu lebih ringan, lebih lembut daripada kencingnya anak perempuan. Ya. Itu diantara sebabnya. Waqila li'anna asla khalqihi min ma'in wa tin. Wa aslu khalqiha min lahmi wa dam. Dikatakan bahwa karena asal penciptaan laki-laki itu dari air dan tanah. Sayyidina Adam, Nabi Adam. Dan asal penciptaan perempuan itu dari daging dan dari darah. Jadi lebih berat yang perempuan. Sayyidatina Hawa, ya ibunda Hawa. Ya. Faidah kaifiyatu izalatiha. Cara untuk mensucikan najis mukhafafah itu gimana? Tadhuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabah. Cukup untuk dipercikan air dengan merata. Nggih, misalnya kena kencingnya itu ya. Tapi segera untuk disucikan. Nggih, segera untuk dipercikan. Bagaimana itu mempercikannya? Bi ayyakunal ma'u aktsara minal baul. Airnya, percikannya itu diperkirakan lebih banyak daripada kencingnya. Misalnya kencingnya jam tangan ini, itu berarti apa? Airnya lebih banyak. Berarti sampai sini berarti. Airnya misalnya segini nih, setangan gini. Airnya segini. Berarti airnya harus lebih banyak daripada yang kena kencing ini. Lebih banyak. Berarti harus dilebihkan segini. Lebih segini airnya. Set, ambil lagi, ambil lagi, ambil lagi, ambil lagi. Itu tuntunannya seperti itu. Tapi kalau kita mau mencucinya, wis kesuwen, dilepas saja, dicuci sekalian, ini mboten napa-napa. Enggak apa-apa. Tapi ini adalah cara mensucikannya, maksudnya gitu, dengan cara begitu saja itu sudah suci. Kalau mau sekalian dicuci, sekalian dicuci dengan cucian yang lain, monggo enggak apa-apa. Wa izalati 'ainiha wa izalati 'ainiha wa awsafiha, dan ma'al ghalabah, airnya dipercikan dengan merata, dan juga izalati 'ainiha, najisnya itu dihilangkan terlebih dahulu. Dihilangkan terlebih dahulu. Kalau misalnya kencing itu berarti dikasih tisu dulu, diserap dulu satu, kemudian dibalik tisunya, karena yang ini kan sudah dipakai, berarti pakai baliknya yang sebelahnya ini. Saya meresap, buang, ambil tisu lagi, kemudian sampai meresap, kemudian tisu yang sebelah sini dipakai, sampai meresap, ambil lagi, sampai kita mengiranya bahwa ini sudah hilang, kencingnya itu sudah hilang, sampai hilang, sampai mau kering. Nah, baru setelah itu kita percikan tadi, dan itu lebih banyak airnya. Kalau permukaannya misalnya 5 jari ini, berarti ditambahi agak lebih sini ya, itu lebih banyak. Tapi syaratnya itu harus dihilangkan dulu najisnya. Kalau misalnya itu kalau kencing ya. Kalau misalnya
yaitu karena hanya kencing, ya tidak bisa yang lain, ya berarti pakai tisu tadi atau pakai kain. Tapi kalau sudah dipakai satu permukaan nggak boleh dikembalikan lagi. Kalau dikembalikan lagi ini berarti nanti najisnya tambah terus. Oke. Wa izalati ainiha wa awsafiha, dan sifat-sifat dari najisnya itu, baunya sudah lumayan sudah berkurang, kemudian ini apa dan juga apa namanya basahnya itu sudah berkurang, sudah hilang sampai hilang. Asalita yang ketiga. Jadi yang pertama najis mughalladhah, yang kedua najis mukhaffafah. Karena najis mukhaffafah itu adalah najis ringan, maka caranya pun juga ringan, dengan dipercikan saja. Tapi dengan syarat harus dihilangkan dulu najis kencing tadi dengan di tisu atau yang lain. Kemudian yang najis yang terakhir adalah an-najasatul mutawassithah, najis yang sedang. Kalau tadi najis berat, ringan, kemudian sedang. Ini aslinya harusnya sedang ini di tengah, tapi diputar dulu. Apa? Mughalladhah, mutawassithah, sama mughalladhah, mutawassithah, mukhaffafah. Tapi ulama tidak, mughalladhah, mukhaffafah, baru mutawassithah. Kenapa? Karena tata cara mensucikannya itu lebih panjang daripada mukhaffafah dan mughalladhah. Karena mutawassithah itu ada dua. An-najasatul mutawassithah wa hiya sairun najasat. Kalau tadi najis mughalladhah yaitu najis babi dan anjing, ya, dan juga anaknya. Najis mukhaffafah adalah intinya anak di bawah 2 tahun dan bentuknya hanya susu. Najis mutawassithah selain itu, selain babi, anjing, dan juga kencingnya anak laki-laki, termasuk kencingnya anak perempuan, itu termasuk najis mutawassithah. Sababut tasmiyati bil mutawassithah. Kenapa kok dinamakan mutawassithah? Mutawassithah itu diambil dari kata-kata bahasa Arab wasatun. Wasatun itu tengah. Wasatun itu tengah. Wasatun itu tengah. Di dalam surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Itu pas di pertengahan surat Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Umat yang pertengahan. Maksudnya syariatnya itu tidak berat, dan juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menengahi, ya, dan syariatnya lebih sempurna dan lebih ringan. Sababut tasmiyati bil mutawassithah. Sebab dinamakan mutawassithah itu apa? Li'anna syari'ah tawassatu fi hukmiha. Karena syariat itu menengahi dalam hukumnya. Bagaimana itu? Kita baca ya di sini. Wa tanqasimu hadhihi najasatu ila qismain. Najis mutawassithah itu dibagi menjadi dua. Ya, kalau tadi mughalladhah satu toh. Mukhaffafah satu toh. Najis mutawassithah itu menjadi dua, makanya ditaruh di belakang. Taruh di belakang. Yang pertama adalah, jadi ada najasah, najis hukmi, ada najis aini. Najis hukmi dan najis aini. Najis hukmiyah, najasatun hukmiyah. Yang pertama adalah najasatun hukmiyah, najasah hukmiyah. Najasah hukmiyah ini apa? Wahiyya allati la launa wa la riha wa la ta'am laha. Najis yang tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada bau, wala ta'am, tidak ada rasa. Jadi 3 gitu. Jadi dilihat dari saking apa namanya, perhatiannya syarat kita kepada kita sampai najis itu kita lihat hukmi apa ainiyah. Hukmiyah itu
secara hukmiyah, secara hukum itu dinajis, tapi tidak kelihatan najis. Tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa. Ya ibarat kalau ditilii itu ada rasanya, bukan berarti najisnya itu kita tilii gitu ya, enggak ya. Kita gini terus enggak ya. Tapi yang ini apa? Laun sama rih itu sudah jelas. Warna dan bau. Sababut tasmiyati bil hukmiyah. Kenapa kok dinamakan hukmiyah? Li'annana hakamna 'alal mahal binajasatihi. Karena kita kan ini dinamakan najis hukmiyah. Karena kita menghukumi bahwa tempat itu tetap najis. Biduni wujudi sifatin min sifatiha. Tanpa ada 3 ciri tadi. Al-laun, warna, atau bau, awir rih, awit ta'am. Hakamna bi najasati. Kita tetap menghukumi itu najis. Ya. Tidak ada, karena tidak ada warna, bau, dan rasa. Kaifiyatu izalatiha. Nah, ini cara mensucikannya gimana? Cara mensucikannya bagaimana? Tadhuru bijaroyanil ma'i 'alaiha. Harus diberikan air mengalir. Air mengalir. Itu najis napa? Najis hukmiyah. Yang kedua adalah najasah ainiyah. Jadi misalnya gini. Kita sempurnakan dulu nih bacanya biar nanti gambarannya bisa sempurna. Najasatun ainiyah. Najasah ainiyah itu apa? Wahiyallati laha launun. Ada warnanya. Aurihun, ada baunya. Au ta'mun, atau rasanya. Jadi 3 ini ada. Itu Sababut tasmiyati bil ainiyah. Sebab dinamakan ainiyah itu apa? Libaqa'i ainin najasati biha. Karena najisnya itu masih ada di tempat. Najisnya masih ada di tempat. Ini banyak banyak orang masih belum paham najis. Belum paham najis. Atau sudah ngerti tapi ajuh-ajuh itu bahaya. Kenapa? Karena nanti sholatnya tidak sah. Ibadahnya tidak sah. Khususnya sholat itu tidak sah. Libaqa'i ainin najasati fiha. Karena najisnya itu masih ada di tempat. Ya. Waqila li'annaha qad tura bil ain. Ada yang mengatakan bisa dilihat dengan ain. Ain itu mata. Dinamakan ainiyah, najasah ainiyah. Ya, ain itu bisa diartikan dalam bahasa Arab. Ain itu bisa diartikan 2. Satu dia mata, yang kedua adalah barangnya. Bisa dilihat dengan mata. Kaifiyatu izalatiha. Cara untuk mensucikan najis ainnya gimana? Wasluha bil ma'. Membasuhnya dengan air. Hatta tazula awsafuha. Sampai warna, bau, rasanya itu hilang. Fa'idha zalatin najasatu bi ghuslatin wahidatin kafat. Kalau dengan satu basuhan itu sudah hilang, maka itu cukup. Maka itu cukup. Misal ada kotoran kucing ada di teras masjid atau di rumah kita. Itu kita ambil dulu. Kotorannya diambil dulu sampai habis. Caranya begini. Kotorannya misalnya ada kotoran kucing ini contoh banget itu kita ambil dulu pakai cikra atau apa, kertas sampai bersih, diambil lagi, ada di situ, ambil lagi sampai tidak kelihatan tadi itu. Nah, kemudian kita buang kotorannya. Itu sisanya itu masih najis. Tapi namanya najis hukmiyah. Nah, ini wajib dialirkan air sampai terbuang tadi, tidak tersisa najis apapun. 1 kali itu sudah suci sudah.
sambil digosok, sambil ini itu sudah suci. Tapi kalau cuma diambil ya, sudah kok kayak kelihatan bersih. Ya, kelihatan bersih memang, tapi masih belum suci. Cara mensucikannya bagaimana? Harus dialirkan air di atasnya. Ya, harus dialirkan air di atasnya. Right gitu. Matan dialirkan air di atasnya. Fa idza zalatin najasatu bi waslatin wahidatin kafat. Apabila najis tadi sudah cukup dengan satu basuhan, maka itu sudah cukup. Wa yusannu ziyadatu tsaniyatin wa tsalitsa. Disunahkan untuk menambah 2 dan 3. Disunahkan untuk menambah 2 dan 3. Itu ya. Misal ada kotoran. Kotorannya sudah kering. Sudah kering. Kalau basah kan lebih sulit ya daripada yang kering. Kalau kering itu bisa digosok ya, bisa digosok. Digosok sampai selesai, sampai bersih. Nah, itu di situ itu masih najis. Harus dikasih air mengalir. Kasih air mengalir. Dan disunahkan 2 kali, 3 kali. Ya, wajibnya 1. Kalau misalnya 1 kali itu sudah cukup, maka tidak usah ditambah lagi. Namun disunahkan ditambahi 1, 2. Ini yang untuk mensucikan najasah ainiyah. Wa idza lam tazulin najasatu bi ghuslatin wahidah. Kalau tidak cukup dengan 1 basuhan, wajaba ziyadatul ghuslati tsaniyah. Wajib untuk membasuh dengan basuhan yang kedua. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama itu sudah bersih ya. Ini kotoran ini sudah bersih. Tapi kita tahu permukaan mana yang tadi kena najis. Maka kita basuh 1. Cukup. Kita disunahkan untuk nambah yang kedua dan ketiga. 2, ketiga ini sunnah. Kenapa? Karena yang pertama itu sudah cukup. Tapi kalau basuhan yang pertama, tidak cukup ya. Maka penambahan yang kedua dan ketiga itu wajib. Bukan seperti yang pertama gitu. Kalau yang pertama tadi 1 kali sudah cukup. Seandainya dia tidak menambah 2 dan 3 itu boleh. Cuman disunahkan untuk menambah 2 dan 3 itu mengikuti sunnah. Tapi kalau yang kedua, kalau misalnya ada kotorannya, dia itu membasuhnya 1 kali, nggak cukup ini. Harus 2. Nggak cukup ini. 3. Lah, 2 dan ketiga itu hukumnya wajib. Kalau dia lakukan kedua dan 3, maka tetap najis walaupun sudah dibasuh. Padahal tidak cukup. Tergantung bobotnya najis tadi. Bobotnya najis tadi itu seperti apa? Kalau misalnya nggak cukup dengan 1 kali, maka 2 dan ketiga wajib. Kalau tidak dilakukan, maka tempatnya itu tetap najis. Jadi harus dilakukan 2 dan ketiga. Dan juga ada permasalahan juga kalau misalnya kotorannya ada di karpet, ya itu juga permasalahan juga, insya Allah di minggu yang akan datang, di pertemuan yang akan datang. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.